Kalau ada satu momen yang bisa membalikkan arah harga emas dalam 1 detik, itu bukan CPI, bukan NFP, tetapi FOMC. Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya, channel untuk teman-teman bisa mendapatkan edukasi dan juga insight seputar trading dan juga fundamental analisis teman-teman ya. Di channel ini saya akan memberikan semua edukasi-edukasi yang transparan, on point dan tanpa bertele-tele teman-teman ya. Dan sesuai dengan playlist kita di hari ini teman-teman, yaitu fundamental ya, kita akan membahas mengenai salah satu event ya atau kejadian yang mempengaruhi harga emas ini selama 1 bulan ke depan teman-teman. Ya, sebelumnya kita sudah bahas mengenai NFP, sebelumnya kita sudah bahas mengenai inflasi dan CPI teman-teman. Ya, tetapi di video ini sedikit berbeda. Ya, ini adalah rajanya teman-teman ya, raja dari momentum itu sendiri, yaitu FOMC. Bahkan ya banyak banget trader profesional bilang kayak FOMC itu adalah hari penentu tren XAU USD dan US dollar selama 1 bulan ke depan. Ya, kenapa FOMC sepenting itu teman-teman? Karena di FOMC, The Fed atau Bank Sentral Amerika menentukan masa depan dari ekonomi negara mereka, teman-teman. Ya, dan gold sangat sensitif terhadap setiap kata yang keluar dari Jerome Powell. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu siapa Jerome Powell itu adalah gubernur teman-teman ya atau ketua dari The Federal Reserve atau Bank Sentralnya Amerika. Ini dia orangnya ya. Jadi beliau ini suka ya memberikan testimoni saat FOMC digelar teman-teman ya. Jadi bahasanya itu ya, ketika FOMC digelar ya dia ini suka memberikan statement-statement yang memberikan clue ya atau petunjuk terhadap ekonomi Amerika ke depan itu seperti apa. Makanya teman-teman ya banyak yang bilang bahwa Jerome Powell ini adalah dewanya ya di mata uang US dollar, dan kita sama-sama tahu bahwa XAU USD itu adalah emas yang diperdagangkan dengan US dollar. Kalau US dollarnya itu berdampak teman-teman ya, bergerak naik ataupun turun, maka ya XAU-nya juga terkena imbasnya, bisa naik dan turun juga teman-teman sesuai dengan korelasi dan juga kekuatan dari US dollar itu sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang nonton channel ini dan teman-teman merasa video-video di channel ini bermanfaat, teman-teman boleh like, komen dan subscribe teman-teman ya, share ke teman-teman yang lain yang baru belajar trading dan mencari channel-channel ya trading mengenai fundamental ya. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke komunitas kita, langsung aja klik link yang ada di deskripsi karena di situ ada link Telegram kita teman-teman ya, saya berikan di sana ya, dan teman-teman bisa akses langsung dari deskripsi kita. Teman-teman tinggal klik aja. Oke? Langsung aja teman-teman kita mulai ke pembahasan kita yang pertama ya. FOMC itu apa? FOMC itu adalah singkatan teman-teman ya, singkatan dari Federal Open Market Committee atau Komite Pasar Terbuka Federal yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika ya. Jadi bahasa singkatnya itu FOMC itu adalah rapat dari The Fed teman-teman yang digelar selama ya 6 sampai 8 kali dalam 1 tahun. Ya. Di dalamnya mereka menentukan naik atau turunnya suku bunga ya, update pandangan mengenai ekonomi Amerika, terus juga ada outlook dari inflasi teman-teman, outlook juga dari pengangguran dan ketenaga kerjaan Amerika ya, serta kebijakan moneter di bulan depan. Ya, yang ini akan memberikan dampak ke pergerakan US dollar, yield dan juga pastinya XAU USD teman-teman atau emas teman-teman ya. Jadi FOMC itu ibarat rapat besar ya dari para gubernur-gubernur Bank Sentral Amerika teman-teman ya. Yang pastinya itu ya kita akan mendapatkan informasi mengenai suku bunga acuan teman-teman atau Fed Fund Rate ya, yang berdampak ke biaya kredit ya, penawaran uang dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jadi FOMC itu ya kurang lebih itu kayak outlook dari semua ekonomi Amerika teman-teman. Ya kalau teman-teman mau lihat Amerika itu sedang baik atau jelek ekonominya, ya teman-teman lihat aja di FOMC-nya bagaimana statement dari Jerome Powell ya selaku gubernur dari The Federal Reserve menyampaikan mengenai inflasi dan ketenagakerjaan mereka. Kalau inflasinya stabil, ketenagakerjaannya naik, teman-teman, maka ya kita bisa lihat bahwa US dollar akan mengalami penguatan. Karena apa? Karena inflasi yang stabil dan ketenagakerjaan yang kuat, teman-teman, itu memberikan dampak ke US dollar yang kuat. Kita sudah bahas sebelumnya di inflasi dan di NFP ya. Mandat dari The Federal Reserve itu apa aja? Ya, sebenarnya cuma dua, teman-teman, yang mereka fokuskan. Yang pertama itu adalah inflasi, yang kedua itu adalah ketenagakerjaan.
Ya, kalau inflasi dan ketenaga kerjaannya baik-baik saja, maka GDP juga akan baik, teman-teman. Atau ya gross domestic product, ya kesehatan ekonomi dari Amerika sendiri. Ya, semua itu terangkum dari FOMC, teman-teman. Sepenting itu memang FOMC. Ya, kita akan masuk ke slide selanjutnya, teman-teman, yaitu tiga bagian penting saat FOMC. Ya, jadi saat FOMC nanti, teman-teman, ya ada beberapa hal yang akan disampaikan seperti rate decision atau suku bunga, teman-teman. Ya, ini adalah suku bunga acuan dari The Federal Reserve, ya. Angkanya rilis detik pertama. Ya, jadi ketika sudah masuk nanti ke newsnya, teman-teman, ya ini di detik pertama, dia pertama kali nih, ya, FOMC rate decision. Setelah itu disusul dengan ya FOMC statement, yaitu pernyataan resmi dari Jerome Powell biasanya. Ya, ini ya justru lebih penting, teman-teman, daripada suku bunga. Banyak banget ya trader-trader pemula ya yang baru-baru belajar trading, mereka terlalu berfokus ke rate decisionnya. Ya, sedangkan yang paling penting itu bukan rate decision, teman-teman, tapi dua ini, ya. Nanti kita bahas yang ini. Kita bahas dulu yang FOMC statement. Ya, kenapa FOMC statement ini lebih penting? Ya, karena, teman-teman, di sini ditulis nanti ya dan akan disampaikan bagaimana outlook dari inflasi Amerika. Terus ya, selanjutnya rencana kenaikan atau pemotongan suku bunga di bulan depan. Ya, dan yang ketiga itu ada sikap hawkish dan juga dovish dari The Federal Reserve, teman-teman. Dan saya sudah sampaikan hawkish dan dovish ini, ya ini bisa memberikan kita peluang jangka panjang. Itu bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya tergantung. Ya, depends kapan ya Jerome Powell ini merubah statementnya yang awalnya dovish. Ya, jadi kalau misalnya dovish kan harusnya XAU naik ya, seperti ini. Karena kan buruk untuk US dollar. Tiba-tiba nanti ya Jerome Powell ini berubah menjadi hawkish. Ya, XAU tuh bisa turun, teman-teman. Drop ya beberapa hari, beberapa bulan, ya bahkan beberapa kuartal, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau cari hawkish atau dovish-nya itu ada di FOMC statement, teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya Powell Press Conference. Ya, ini di mana Jerome Powell akan ditanyai ya oleh pers mengenai outlook dan juga perkembangan ekonomi Amerika, teman-teman. Ya, yang ini ya bisa bikin gold itu naik turun sangat cepat, teman-teman. Ya, bisa jadi kayak misal FOMC statementnya mereka lebih defensif, yang artinya mereka memberikan data-data itu yang sifatnya hanya rangkuman data 1 bulan ke belakang, teman-teman, ya, dan momentumnya itu bisa jadi di Powell press conference, ya, karena di sini ya Jerome Powell bisa bikin gold naik ratusan pips atau jatuh ratusan pips, teman-teman, ya, dan balik lagi, ya. Jadi kalau teman-teman mau cari ya volatilitasnya itu sebenarnya bukan di FOMC rate decision, ya, tetapi di FOMC statement atau Powell press conference, semua, teman-teman, ya, semuanya hanya dari nada suaranya Jerome Powell aja. Jadi semua ini tidak ada datanya, ini hanya statement dari Jerome Powell, teman-teman. Ya, kadang rate-nya naik dan buat gold turun. Tapi ya kalau misalnya Jerome Powell ngomong dovish, maka gold langsung terbang, teman-teman. Seperti itu. Ya, makanya saya selalu bilang untuk teman-teman yang udah masuk ke komunitas kita bahwa FOMC itu bukan tempat kita untuk trading sebenarnya. Ya, FOMC itu ya bukan tempat kita untuk trading, tetapi tempat untuk kita bisa dapetin informasi mengenai pergerakan selama 1 bulan ke depan. Banyak banget trader yang memaksakan trading saat FOMC, teman-teman, ya. Yang mereka nggak tahu FOMC itu apa, ya. Yang mana yang lebih mereka perhatikan, ya suku bunganya atau statementnya. Rata-rata saya lihat banget ya, teman-teman, ya, banyak banget yang mereka cuma trading di rate decision. Contoh, ketika rate decisionnya harga naik ke atas, mereka euforia. Wow, nih gold terbang, gold terbang. Ternyata FOMC statement dan Powell press conference-nya, ya itu ternyata hawkish, dibantai ke bawah seperti ini, guys. Ya, ujung-ujungnya apa? Mereka paksa masuk lagi, turun lagi, paksa masuk lagi, turun lagi, paksa masuk lagi, ya, MC. Ya, itu adalah pola yang sangat sering saya temui ya di trader-trader Indonesia yang mereka itu nggak ngerti dengan ya FOMC itu apa. Ya, yang mereka tahu FOMC itu berikan mereka volatilitas, teman-teman, ya volume yang besar yang mereka bisa cuan dalam hitungan detik. Betul-betul ya. Tapi saya ingatkan trading ya saat news dan saat volatilitas market itu sedang meningkat, teman-teman, ya itu adalah trading yang sangat berisiko. Ya, kalau teman-teman mau cari long term journey yang artinya teman-teman mau cari untung jangka panjang, ya saran saya teman-teman jangan trading ya saat FOMC, ya atau lagi saat news-news seperti CPI. Ya, lebih baik kita trading sebelum atau sesudah, ya. Seperti itu. Ya, cukup jelas, teman-teman. Ini adalah tiga bagian terpenting ya yang perlu kita catat nanti, teman-teman, ketika FOMC rilis, ya. Dan ya kita masuk ke step yang ke selanjutnya, teman-teman, ya. Kenapa gold sangat sensitif dengan FOMC? Ya, ada tiga hal yang membuat gold sangat sensitif terhadap FOMC, teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah
FOMC menentukan masa depan dari suku bunga, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau lihat suku bunga bakalan dipotong atau tidak di bulan depan, teman-teman lihat aja di FOMC. Ya, terus yang kedua itu ya FOMC menggerakkan dari US dollar, teman-teman, ya. Jadi kita sama-sama tahu ya tujuan dari FOMC ini untuk meningkatkan ya atau ya memberikan ruang kepada pergerakan US dollar itu sendiri. Ya karena bank sentral mereka ya bank sentral dari dolar sendiri yaitu the Fed, teman-teman. Dan yang ketiga itu ya FOMC menentukan sentimen global. Ya, sentimen global ini apa? Ya, investor dunia menunggu keputusan ini, teman-teman. Ya, makanya pergerakannya sangat brutal seperti itu. Ya, kalau misal FOMC-nya dovish, ya, gold naik, teman-teman, ya, S&P 500 naik, maka saham-saham di seluruh dunia itu bakalan pelan-pelan naik-naik juga. Nah, makanya saya bilang, teman-teman, ya, US dollar ini adalah rajanya. Ya, the Fed itu ya adalah raja dari bank sentral lainnya. Ya, yang dimana kalau misalnya the Fed potong suku bunga, maka bank sentral lain bakalan ngikut potong suku bunga. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya the Fed naikin suku bunga, maka bank sentral lain akan ngikutin ya naikin suku bunga, teman-teman. Jadi the Fed ini adalah role model ya dari bank sentral lainnya, teman-teman, ya. FOMC merupakan momen penting yang sering menjadi pemicu arah pergerakan harga emas selama 1 bulan berikutnya. Sebegitu kuatnya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya di FOMC ya dan teman-teman dapat misal contoh dovish deh. Ya, ketika dovish, teman-teman bisa lihat pergerakan XAU tuh bakalan bullish selama 1 bulan ke depan. Ya, sampai kapan? Sampai FOMC selanjutnya. Nah, ternyata FOMC-nya tetap dovish, naik lagi. Dovish lagi, naik lagi sampai berubah jadi hawkish. Kalau misalnya sudah hawkish, baru harga emas turun. Seperti itu cara mainnya, ya. Jadi ini bukan permainan sesaat, teman-teman, ya. FOMC ini bukan momentum, satu momentum aja di hari itu, di malam itu, bukan. Tetapi ini bisa menjadi momentum selama 1 bulan ke depan, teman-teman. Dan pastinya ya teman-teman punya bias yang lebih sehat atau bahasanya itu teman-teman bisa memiliki kecenderungan ya untuk buy atau sell XAU USD di pasar. Ya kalau misal teman-teman dalam 1 bulan besok, oh, oke, FOMC-nya dovish, US dollar turun dan mungkin pemotongan suku bunga di bulan depan bakalan dipotong. Ini momentum banget nih untuk XAU USD bullish. Maka di bulan depan teman-teman lebih banyak buy daripada sell. Pegang ngomongan saya. Ya, jadi teman-teman tidak hanya memanfaatkan area resistance, support, fair value gap, ya, order block apapun lah itu, ya, tetapi teman-teman juga berpegangan dengan data serta bias dari FOMC sebelumnya, teman-teman. Intinya apa? Intinya ya, gold ya dan US dollar itu sangat berdampak terhadap FOMC, ya. FOMC sendiri memberikan ya dampak ke dollar value, teman-teman. Yang dollar value akan berdampak ke gold. Seperti itu. Cukup jelas ya, teman-teman. Ya, jadi kita masuk ke slide selanjutnya ya mengenai pola pergerakan saat news FOMC, ya. Seperti biasa ya di detik pertama FOMC ya fake move saat rate decision. Jadi ketika suku bunga ya kalau teman-teman udah terlanjur suka trading saat suku bunga ya terserah teman-teman sih sebenarnya. Ya kalau teman-teman suka ya teman-teman lakukan aja, pahami aja bahwa ketika trading suku bunga itu ya bisa saja, teman-teman, ya harga dari gold itu naik ya setelah 20 menit dia turun sangat ya sangat dalam, teman-teman, seperti ini. Padahal apa? Padahal suku bunganya dipotong. Kalau suku bunga dipotong, ya maka US dollar melemah dan XAU naik. Itu yang biasa disampaikan oleh mentor-mentor, ya kan. Ketika misalnya suku bunganya turun, maka XAU-nya naik. Ya bisa jadi naik kayak gini, ya habis itu dibantai ke bawah. Kenapa? Karena ya FOMC statement dan juga Jerome Powell press conference kan belum rilis, ya. Kita belum tahu nih ke depannya mau kayak mana. Ya, jadi kalau teman-teman trading saat rate decision, saran dari saya, teman-teman take profit secepat mungkin. Ya, misal udah naik nih, jangan ditahan. Take profit. Ya, targetkan sekitar misal contoh 150 atau 200 pip misalnya. Ya kan, 150 atau 200 pip udah langsung ambil take profitnya. Jangan tahan lama-lama, guys. Kenapa? Karena kita punya ya event selanjutnya, yaitu FOMC statement dan juga Jerome Powell press conference, teman-teman. Ya, setelah Red decision itu biasanya market akan mengalami sideway, teman-teman. Ini tergantung sebenarnya, nggak hanya 20-30 menit, kadang ya bisa jadi beberapa jam dia itu sideway. Ya, volatilitas atau pergerakan itu akan terlihat setelah Powell press conference. Yang artinya apa? Yang artinya sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau trading ya, ketika ada event FOMC, ini saran dari saya dia ada dua. Teman-teman bisa trading di hari sebelumnya atau teman-teman trading setelah FOMC-nya. Ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka trading setelah FOMC. Kenapa? Karena saya dapat informasi lebih jelas nanti itu, ya, mengenai rate decision, ya, terus juga hawkish atau dovish, terus yang ketiga itu juga
Saya tahu nih, oh, apakah di bulan depan bakalan dipotong suku bunganya atau tidak. Terus yang ketiga, apakah ada masalah di inflasi atau di tenaga kerjaan. Semuanya akan kelihatan ya di Powell press conference dan FOMC statement. Saya bakal catat teman-teman. Kalau saya pribadi seperti itu, ya. Jadi ketika saya catat ya saya udah tahu, oh, oke, ini semua mengarah ke gold bullish misalnya atau ke gold bearish. Maka besok saya akan siap-siap untuk buy XAU USD atau sell XAU USD ya berdasarkan data-data yang sudah saya catat ya dari FOMC statement dan juga Powell press conference teman-teman seperti itu ya. Dan kita masuklah ya ke pembahasan yang paling penting teman-teman ya, bagaimana cara aman trading ya gold saat atau sesudah FOMC ya. Jadi kalau saya teman-teman ya, saya ingatkan ke teman-teman, kalau saya pribadi saya lebih suka trading setelah news ya. Saya suka trading setelah news atau beberapa hari sebelum newsnya itu rilis teman-teman. Kenapa? Karena ya ketika news itu rilis ya teman-teman sendiri deh yang baru belajar trading pasti tangannya gatel ya, pengen entry buru-buruan ya kan, lihat harga naik turun loncat-loncat sana sini, bawaannya pengen entry, ujung-ujungnya apa? Bukannya profit malah MC teman-teman. Nah teman-teman ya, ini adalah contoh dari entryan kita setelah news FOMC teman-teman. Jadi kita ada entry di 3646 ya, dan untuk signalnya sudah kita berikan ya di area 3646, 3643, dan harga naik teman-teman ya sampai 900 hingga 1000 pips teman-teman ya. Dan inilah ya teman-teman saya bilang, alangkah baiknya teman-teman kalau teman-teman trading news FOMC itu bukan saat newsnya ya, lebih baik teman-teman itu trading setelah newsnya. Seperti itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu teman-teman? Karena kita breakdown dulu ya. Kita breakdown dari sebelum newsnya rilis. Ya ini adalah sebelum news rilis teman-teman. Ya ini sebelum newsnya rilis. Harga mengalami kenaikan seperti itu. Dan ya ketika banyak banget ya teman-teman asumsi di pasar bahwa The Fed bakalan turunin suku bunga sekitar 25 basis point teman-teman ya di sini. Ya berarti turun ke 4,25, dari 4,5 ke turun ke 4,25. Berarti ada penurunan sekitar 25 basis point teman-teman. Dan ternyata benar ya suku bunganya diturunkan. Nah, ini adalah pola atau pola pikir teman-teman ya dari para trader retail yang tidak tahu tentang FOMC teman-teman. Yang mereka tahu bahwa kalau misalnya suku bunga itu turun ya, gold itu bakal terbang kayak gini guys. Ya, dia bakal terbang sangat tusuk naik ke atas gitu ya. Sedangkan ya perlu kita lihat di sini teman-teman ya, forecastnya itu atau ekspektasi itu memang di 4,25 ya. Dan hasil yang keluar itu adalah 4,25. Artinya apa di sini? Sesuai dengan ekspektasi. Dia benar diturunkan itu betul teman-teman. Tetapi sesuai dengan ekspektasi. Hasilnya netral teman-teman ya. Mentang-mentang diturunkan ya 25 basis point, mereka langsung agresif buy seperti itu. Mereka langsung buy, tekan buy semua ya. Walaupun mereka tahu oke ini FOMC bakalan turunin suku bunga 25 basis point. Bener, harga naik ya. Tetapi bagaimana dengan trader retail yang tidak mengerti terhadap ya pergerakan dari FOMC ini, tam tuh langsung naik. Dia naik bentar ke atas teman-teman ya, naik terus ke bentar ke atas, dia turun. Ini udah pasti ya, banyak yang buy lagi di sini, buy lagi di sini, buy lagi di sini. Ujung-ujungnya apa? Kena sapu sama market, guys. Ya. Kenapa? Karena ya pasar sudah mengantisipasi teman-teman. Pasar itu sudah ada ekspektasinya ya. Ekspektasinya kita bisa lihat dari forecastnya ini ya. Sebenarnya ini sesuai dengan ekspektasi. Makanya teman-teman harga itu buat ya pergerakan fake out seperti ini ya. Ketika teman-teman kehilangan momentumnya, teman-teman paksain lagi buy. Ketika turun buy lagi, buy lagi, buy lagi MC guys ya. Kalau kita tarik gambar ya atas bawah, ini turunnya sekitar 600 pip. Udah pasti habis uang kalian itu ya. Udah pasti habis uang kalian. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi makanya saya bilang bahwa FOMC itu bukan tempat kalian untuk gambling uang kalian, tetapi untuk kalian mengetahui ya, teman-teman ya, untuk mengetahui arah dari gold selanjutnya itu bagaimana. Ya, dan selanjutnya kan sudah ada tuh ya FOMC statement dan juga ya press conference-nya. Ya, di press conference inilah saya dapat informasi bahwa ya ada beberapa hal teman-teman. Seperti ya ini adalah hasil FOMC, saya ingat banget nih, hasil FOMC ya 18 September 2025 ini saya ingat banget karena saya berikan ya di komunitas kita. Yang pertama itu ya suku bunga dipotong ya, dipotong 25 BPS as expected ya, sesuai dengan ekspektasi. Terus yang kedua ya, masalah di labor ya AS. Artinya apa? Ada masalah di tenaga kerjaan Amerika. Ya, terus yang ketiga apa? Ya, inflasi ya relatif stabil ya.
Terus yang keempat apa? Yang keempat ya, ekspektasi pemotongan suku bunga tinggi. Ya, berarti masih ada ya ekspektasi untuk pemotongan suku bunga di bulan selanjutnya yaitu bulan Oktober. Dan yang kelima, ini paling penting teman-teman adalah dovish tone. Ya. Jadi the Fed belum merubah nada dia yang sebelumnya dovish ya tetap berada di dovish tone-nya. Ya, kita sama-sama tahu teman-teman. Ya, ini kita breakdown. Pemotongan suku bunga ya 25 basis point sesuai dengan ekspektasi yaitu bullish sebenarnya. Ya, masalah di labor Amerika bullish. Inflasi relatif stabil ya ini bullish. Ya, ekspektasi pemotongan suku bunga tinggi bullish. Ya, dovish tone bullish. Jadi kita dapat lima hal yang ini bullish momentum teman-teman. Tetapi kita dapatnya pas kapan? Kita dapatnya pas FOMC press conference, bukan saat pemotongan suku bunganya. Seperti itu. Ya, yang mereka-mereka ini yang udah entry buy udah pasti habis ya. Mentang ya potong suku bunga 25 turun dikit buy, turun dikit buy, turun dikit buy, turun dikit buy, turun dikit buy habis. Top up lagi ya. Nih, ini kebiasaan nih. Top up lagi kan, naik dikit ya kan, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi gitu-gitu terus guys. Ya, lalu bagaimana cara tradingnya? Ya, ketika lima hasil ini sudah kita dapat teman-teman, saya pribadi akan tunggu di hari esok ya tepatnya di London teman-teman ya di antara jam 1 sampai jam 3 saya akan entry sesuai dengan 5 ya informasi ini. Berarti informasinya apa? Informasinya buy teman-teman. Jadi saya cukup tunggu ya pada London session ya berarti di jam 14.00 teman-teman di sini ya. Nah, ini adalah area untuk kita buy nanti ya ketika pasar memasuki London session dan teman-teman bisa lihat ya harga dari XAU masih ditahan di atas dari area supportnya di sini. Ya, berarti ini momentum untuk buy teman-teman. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya harga breakout dari trendline ini. Ini cara trading yang ini ya, yang simple aja saya kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi masuk ke di jam 14.00 ya, teman-teman sudah bisa buy sebenarnya ya. Buy-nya itu di mana? Teman-teman bisa buy di sini ya ketika memasuki eh, pasar London teman-teman dan kalau teman-teman jeli ini ada pola sebentar ya ini adalah pola double bottom teman-teman. Berarti harga sudah retest dan ini waktunya momentum untuk naik. Ya dan kita juga sudah sampaikan ya di sini untuk buy di area 3646 3643 ya di sini. Ya jadi teman-teman sudah bisa masuk ya di jam 14.00. Targetnya mana? Targetnya teman-teman bisa targetkan ke sini atau nanti teman-teman bisa targetkan lagi yang lebih tinggi di high yang terbaru seperti itu ya. Harga naik turun ya ujung-ujungnya hit take profit teman-teman. Ya dengan berbekal 5 informasi ini teman-teman. Ya, ini adalah informasi ya yang teman-teman bisa dapatkan saat FOMC statement. Ya, bukan saat pemotongan suku bunga ini. Ya, bukan di sini gitu teman-teman dapat. Ya, bukan. Tapi teman-teman biasa dapat nanti setelah 1 jam atau 3 jam ya. Dan teman-teman sudah rangkum ya. Dan untuk teman-teman yang bingung ya FOMC itu hasilnya bagaimana ya. Terus eh, pandangannya itu bagaimana? Apakah suku bunga dipotong atau tidak? Itu teman-teman ya tinggal masuk ke komunitas kita ya nanti di komunitas akan saya berikan informasi-informasi mengenai FOMC setiap bulannya ya apakah FOMC masih dovish apakah FOMC itu masih bermasalah di inflasi bagaimana pemotongan suku bunga di bulan depan ya sampai detik ini teman-teman ya mengenai hawkish tone yang awalnya dovish menjadi hawkish itu sudah saya sampaikan jauh hari ya sebelum FOMC rilis malah teman-teman seperti itu jadi ya, salah satu manfaat teman-teman gabung ke komunitas kita itu teman-teman dapat informasi yang pastinya tidak teman-teman dapatkan di tempat lain. Seperti itu. Ya, mungkin tempat lain ya technical analisisnya lebih baik teman-teman, tetapi kita di sini berikan apa yang sebenarnya ya yang menggerakkan market secara keseluruhan. Ya, kalau teman-teman sudah jago trading, sudah tahu bagaimana cara entry, sudah tahu bagaimana teman-teman melihat pasar ya, teman-teman tahu area entry-nya di mana, demand zone-nya, fair value gap, apapun itu, ya teman-teman tinggal butuh informasi dari bisa trading sebenarnya. Yang pasti informasi ini susah teman-teman dapatkan di tempat lain. Dan untuk teman-teman yang mau masuk, langsung aja klik ya link yang ada di deskripsi video ini. Ya cukup jelas, ini adalah cara paling simpel teman-teman ketika teman-teman trading XAUUSD setelah news FOMC rilis. Ya dan saya juga berikan buktinya ya bahwa apa yang saya sampaikan ini ya sesuai dengan apa yang kita lakukan dan apa yang saya berikan di komunitas juga teman-teman. Jadi saya tidak hanya omong kosong saja ya. Semua saya berikan sesuai dengan analisa ya juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke teman-teman semua seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, itu adalah cara aman ya trading gold saat news FOMC atau setelah news FOMC. Kalau saya pribadi sarankan trading lah setelah news FOMC, teman-teman ya. Teman-teman catat ya
Apa saja poin-poin utama seperti tadi saya sudah kasih tahu kan apa aja yang perlu dicatat dan teman-teman bisa simpulkan sendiri. Dan untuk teman-teman yang pengen ya belajar mengenai fundamental lebih dalam, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita pastinya. Ya di komunitas kita ini ya kita ada namanya educational webinar teman-teman. Di sini saya berikan lengkap banget ya pembelajaran ya dari dasar sampai teman-teman mengerti mengenai fundamental central bank ya psikologi central bank, bagaimana cara kerja suku bunga ya sampai ke dollar domination itu seperti apa. Ya yang pastinya teman-teman tidak hanya bisa trading di gold, tetapi teman-teman bisa trading di saham-saham, ya teman-teman bisa trading di Bitcoin juga. Kenapa? Karena polanya sama teman-teman. Ya, mereka itu semua berfokus kepada hasil dari FOMC, hasil dari ekonomi dan juga bias investor di market teman-teman. Ya, semua saya berikan di sana. Ya, dan sampailah kita teman-teman di ujung dari pembahasan kita ini mengenai kesimpulan ya yang bisa kita ambil dari materi ini teman-teman. Jadi teman-teman ya FOMC itu bukan news biasa. Ini adalah momentum yang bisa menggerakkan tren emas untuk berminggu-minggu teman-teman. Ya jadi selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan ya FOMC ini bisa menjadi katalis bahasanya atau roda penggerak dari pergerakan harga US dollar dan juga XAU USD. Nggak hanya di XAU kok teman-teman. Di risking aset seperti saham dan juga Bitcoin, S&P 500 ya dan juga Bitcoin ini juga bisa berdampak teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin itu naik terus-terusan ke area 120.000 ya sebelum drop saat ini teman-teman, itu juga karena FOMC ya. Yang dimana risking aset lebih diuntungkan dan safe haven juga lebih diuntungkan. Dolar turun terus ya dan juga risking aset naik terus teman-teman seperti itu. Dan ini adalah kesimpulannya teman-teman. Yang pertama itu adalah FOMC lebih kuat dari CPI dan NFP. Ini perlu teman-teman ketahui nih ya. Karena untuk 1 bulan ke depan harga bergerak karena FOMC. Setelah CPI dan NFP rilis, maka 1 bulan ke depan pergerakannya dituju ke FOMC teman-teman. Terus yang kedua itu adalah reaksi gold, bukan dari angka tapi dari statementnya. Makanya saya bilang tadi, ya kalau teman-teman trading saat interest rate decision atau suku bunga itu rilis, saya tidak menyarankan teman-teman. Ya, saya sarankan setelah ya dari statementnya itu, ya dari FOMC statement dan juga Powell press conference-nya itu selesai, teman-teman catat, baru teman-teman simpulkan. Ya, kalau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman masuk ke komunitas saja. Karena setiap bulan saya akan berikan ya mengenai hasil dari rapat FOMC teman-teman. Dan yang ketiga, ya Powell punya kekuatan untuk membalikkan arah harga gold kapan saja. Nggak hanya gold, S&P 500, Bitcoin dan juga US dollar, teman-teman. Jadi FOMC itu adalah raja dari raja, teman-teman. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir ya, pemula paling aman entry setelah dari press conference ya. Setelah Jerome Powell ya ditanya-tanya oleh pers ya, setelah Jerome Powell menyampaikan bagaimana ke depannya, ya itu lebih baik teman-teman trading saat itu. Dan pastikan teman-teman gunakan juga price action. Ya nggak usah price action yang ribet-ribet guys. Ya nggak usah price action yang ribet-ribet. Cukup price action yang sederhana aja. Ya, price action yang sederhana ya digabungkan dengan fundamental pasti hasilnya bagus. Kalau teman-teman trading bareng kita dan teman-teman dapat ribuan pips di komunitas, ya itu bukan karena teknikalnya bagus, tapi karena apa? Karena fundamental dan informasinya jelas. Ya, kalau fundamental dan informasinya jelas, maka teman-teman tradingnya bakal lebih enak, teman-teman. Seperti itu. Teman-teman nggak bakal takut holding sampai ratusan pip. Teman-teman nggak takut ya holding sampai ribuan pips, teman-teman nggak takut ya, misal contoh, misal kita buy, harga turun, teman-teman nggak cepet-cepet ngubah bias atau teman-teman nggak cepet berubah ya arahnya. Contoh deh ya, market sedang mengalami kenaikan seperti ini ya. Kita entry di sini kena SL misalnya, entry lagi di bawah sini kena SL, pas entry ketiga baru harga naik dan kita masih buy. Kenapa? Karena bias ya sebelumnya itu masih bullish teman-teman. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari fundamental ya dan kenapa fundamental itu sangat berpengaruh ke cara pandang seorang trader. Ya, rata-rata ketika sudah kena SL sekali di sini, SL 2 kali. Nah, yang ketiga kalinya ini mereka nggak mau buy lagi, mereka malah lanjut sell yang ujung-ujungnya harga malah naik sesuai dengan analisa mereka. Ya. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya ya trader itu sebenarnya nggak salah menggunakan teknik A, B, C, nggak ada yang salah teman-teman. Cuman ya informasinya saja yang kurang seperti itu. Dan saya harap ya apa yang saya sampaikan di video ini bisa menjadi informasi teman-teman dan bisa menjadi insight untuk teman-teman yang baru belajar trading dan baru mencari tahu tentang fundamental analisis teman-teman ya. Dan kalau teman-teman merasa ilmu ini bermanfaat ya teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain yang baru belajar trading juga. Ya, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke komunitas kita, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Di sana juga ada link broker untuk teman-teman yang masih mencari broker
untuk trading, teman-teman ya. Semua itu tergantung teman-teman karena yang kita berikan semua di sini itu gratis, teman-teman. So, sampai jumpa ya di video berikutnya, teman-teman ya. Salam profit konsisten, salam cuan.